Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Insya Allah antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channelnya Kang Dea, dan tentunya ingin mengajak antum semua bahagia dan insya Allah kita berkumpul di surga. Amin ya Allah alamin. Sahabat sekalian, hidup adalah sebuah perjuangan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya salah satu yang Allah tugaskan kepada manusia, dan juga kenapa Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saja kita hidup tidak punya nilai ibadah, maka sangat rugi. Bisa jadi jangan-jangan kita bukan manusia nih. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dalam sebuah Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang bagaimana supaya kita setiap hari yang 24 jam, 1 minggu 7 hari, dan 1 bulan 30 hari, serta 1 tahun 365 hari, kalau kurang hitung sendiri buat teman-teman semua, itu punya nilai ibadah. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jadi setiap hari kita harus punya nilai ibadah. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin hidup punya nilai ibadah, maka sertakanlah doa dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan, dalam setiap aktivitas. Baik dari mau tidur sampai mau tidur lagi. Dari kapan? Dari mau tidur sampai mau tidur lagi. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ketika kita mau tidur, kita dianjurkan untuk berdoa. Mau bangun, ketika bangun juga diawali dengan doa. Kenapa? Doa sebagai wujud syukur bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Dengan kesempatan ini maka kita bisa menambah suatu amalan yang bernama ibadah. Bahkan mohon maaf, Islam mengajarkan mau ke toilet saja dianjurkan untuk berdoa. Kita berlindung dari godaan setan, ya, yang perempuan dan juga yang laki-laki. Mau ke berangkat nih, biar kita selamat, minimal kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan begitu kita mengakui bahwasanya Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sehat, kendaraan kita juga oke, bagus, kuat, namun ketika doa kurang tersampaikan, berarti di situ seakan-akan kita punya nilai sombong. Maka jauhilah rasa sombong dengan cara berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang nih, sekarang banyak kan gencar para aparat pemerintah dari manapun mereka, para relawan menganjurkan, ingat jangan lupa 3M, 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 memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, ada hal yang mereka lupa, yaitu bahwasanya dahulukanlah memperbanyak doa. Biar sama-sama M, jadi diawali dengan memperbanyak doa. Jadi kalau buat teman-teman semua yang biasanya 3M, sekarang tambah diawali dengan memperbanyak doa. Mau cuci tangan, berdoa dulu. Mau pakai masker, berdoa dulu. Ya, termasuk kita menjaga jarak pun berdoa. Kenapa? Agar yang kita jaga jarak tidak tersinggung. Nah teman-teman sekalian, semoga channel ini bisa memberikan sebuah inspirasi, sebuah motivasi, minimal buat diri saya pribadi, sebagai pengingat diri juga, dan juga tentunya sesuatu yang punya arti. Artinya siapapun yang mereka sekarang lagi diuji, insya Allah kita coba peduli sehingga kita bisa mengeksekusinya dan bisa memberikan solusi kepada siapapun mereka yang sedang diuji. Ya, ketika teman-teman kita punya kekurangan dalam ilmu, kita coba kasih, kita carikan siapa yang punya ilmu, sesuatu ilmu yang memang mereka ingin mendapatkannya. Dan insya Allah hari ini salah satunya adalah saya juga pengen berbagi dengan pengalaman pribadi dan juga dari hasil belajar dari orang-orang yang sudah mumpuni gitu kan. Baik itu mereka yang ingin di public speaking, mereka yang pengen mulai usaha, mereka juga yang pengen ya sama-sama kita bisa istiqomah dalam ibadah gitu kan. Maka saatnya lah sekarang kita berbagi. Nah buat teman-teman semua,
tadi bahwasanya apa yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Kalau pengen punya nilai ibadah, maka setiap hari kita dalam setiap langkah harus diawali dengan doa. Mau makan dengan doa sambil tangan ke kanan sambil duduk. Semoga dengan begitu bukan hanya kita merasakan nikmatnya makanan yang kita makan, timbul rasa kenyang, dan juga bukan hanya nikmatnya minuman yang kita minum dan hilangnya haus, tapi punya berkah, yaitu keberkahan. Semoga dengan diawali doa, apa yang kita makan memberikan kekuatan supaya kita bisa ibadah dan juga supaya kita manfaat untuk orang lain. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan makan, minum, memberikan kesehatan, sehingga sehatnya sehat walafiat, yaitu sehat yang punya manfaat untuk umat sampai saatnya nanti kita wafat, dan insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen belajar public speaking, hal yang paling mudah ya, hal yang paling mudah untuk memperlancar bicara yaitu dengan cara menyampaikan atau mengutarakan apa yang sudah kita lakukan. Satu itu. Yang kedua, sama menyampaikan juga, menginformasikan apa yang sedang kita lakukan. Nah, itu. Dan juga sama menyampaikan juga, menginformasikan juga apa yang akan kita lakukan. Yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Kenapa? Dengan begitu teman-teman tidak harus lagi banyak mikir mau bicara apa, kayak gitu. Kenapa? Karena dengan begitu sudah ada dalam pikiran kita. Jadi sudah tidak harus lihat teks lagi nih, apa yang kita sampaikan. Ya, enggak gitu kan. Seperti ini misalkan, yaitu menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin tadi bangun pagi tadi, oh alhamdulillah tadi pagi saya sudah melakukan olahraga, bisa push up, sit up, dan juga sarapan dengan bubur kacang atau apalah gitu kan. Yang penting apa yang teman-teman sudah lakukan sampaikan. Bisa dengan di depan kaca katanya seperti itu, atau juga sendiri aja, lagi pakai motor, lagi di mobil, bicara aja gitu kan ya. Nggak peduli lah, yang penting kita latihan saja. Semakin banyak teman-teman berlatih, maka insya Allah akan semakin lancar kita berbicara gitu. Minimal itu dulu ya. Jadi caranya biar kita lancar berbicara yaitu menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena dengan begitu kita tidak terlalu banyak berpikir apa yang harus kita sampaikan, termasuk apa yang kita sedang lakukan dan juga yang akan dilakukan. Seperti hari ini, insya Allah teman-teman sekalian nih, buat teman-teman semua yang ingin belajar desain grafis, insya Allah hari ini saya dan teman-teman Kang Hari dan juga Kang Izul ingin berbagi dengan anak-anak santri di Al-Furqon Cisarua. Insya Allah nanti siang pada jam 13 ya sampai selesai kita berbagi ilmu tentang desain grafis. Kenapa? Karena biar anak-anak santri mereka bukan hanya soleh, tapi juga dia harus punya ilmu yang lain, yaitu ilmu untuk menjemput rezeki secara duniawinya. Jadi jangan sampai seorang santri dia terkalahkan hanya karena oleh mereka orang-orang yang kaya yang memang nggak jelas gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan seorang santri ini mereka nanti bukan hanya soleh, tapi bisa juga bagaimana menjemput rezeki. Islam harus kaya juga, Islam harus pinter juga ya. Jadi sekarang itu soleh aja nggak cukup. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah nih nanti kita bertiga akan sama-sama sharing motivasi, berbagi ilmu khususnya desain grafis, dan ini free gratis siapapun yang ingin ikut. Nah buat teman-teman semua yang ternyata ingin, silahkan bisa menghubungi kami di 0813 9433 1449. Tentukan nanti di mana tempatnya dan siapa aja yang ikut, ini bebas. Mungkin teman-teman yang di Karang Taruna gitu kan ya, terus juga teman-teman komunitas yang ingin belajar desain grafis, atau silahkan. Ini selagi ada orang yang memang dia dulu seorang desainer gitu kan, sekarang hijrah yang memang desainnya memang untuk hal-hal yang memang punya nilai dakwah ya, sehingga dia mencari siapa yang pengen belajar. Nah kita punya binaan, salah satunya adalah pesantren Al-Furqon, dan insya Allah hari ini sebagai pertama kita akan siang nanti ya, insya Allah pada hari ini, pada hari Rabu jam 13 sampai dengan selesai
Pesantren Al Furqon, alamatnya di daerah Panyandaan Cisarua, Lembang ya. Nah itu trik buat teman-teman semua yang ingin mencoba atau harus mau mulai berani bicara di depan umum dengan cara berlatih seperti itu. Sampaikan apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan juga yang akan dilakukan. Dengan begitu, apa yang kita sampaikan teman-teman tidak harus banyak membaca lagi, udah ada dalam pikiran kita ya. Yang berikutnya, nah teman-teman, Kang saya pengen usaha gitu kan, kira-kira usaha mau seperti apa gitu kan. Nah kalau usaha biasanya itu perlu sebuah keberanian. Jadi jangan sampai aja antum semua punya alasan tidak mau usaha hanya karena tidak punya biaya yang berbentuk materi. Ini salah besar. Kenapa? Karena yang paling utama adalah kemauan teman-teman semua. Apalagi di zaman sekarang berseliweran di dunia media sosial yang menawarkan siapa yang mau jual tanpa harus membayar dulu. Dengan cara kita menjualkannya, dijadikan status ya, dijadikan kita forward atau sharing lagi ke tempat teman-teman semua gitu kan. Itu sudah bentuk usaha gitu kan. Jadi jangan memikirkan saya nggak punya modal, bukan ya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kemauan. Ketika teman-teman punya modal, kalau nggak punya kemauan, udah hilang harapan itu. Sekarang banyak kesempatan, tinggal teman-teman mau tidak, seperti itu. Makanya pernah saya membaca sebuah tulisan ketika ya seorang legend lah pengusaha kita, yaitu sudah wafat, Bapak Bob Sadino, ketika ditanya oleh para muridnya mengatakan, Pak Bob itu kan, kira-kira usaha apa yang bagus untuk saya, kata seorang muridnya. Dia cuma mengatakan yaitu usaha yang dilakukan. Apa? Usaha yang dilakukan, bukan usaha yang hanya ditanyakan, dipikirkan, direncanakan tapi tidak dilakukan atau nggak ada action. Dipikir-pikir benar juga gitu kan. Kenapa kita harus banyak memikirkan suatu hal yang memang ternyata kita nggak pernah melakukannya. Ingat bahwasanya satu langkah itu lebih berarti daripada sekian ucapan yang memang tak pernah kita lakukan ya. Mulailah bergerak. Dengan bergerak maka insya Allah teman-teman mulai bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan sahabat, mendapatkan pergaulan, mendapatkan informasi. Jadi mulai dari sekarang, tanpa tapi, tanpa nanti ya. Artinya mulai dari sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari apa yang kita mampu, dan mulailah dengan apa yang kita bisa. Saat ini juga tanpa tapi, tanpa nanti. Kenapa? Karena salah satu yang membuat kita ini menjadi kurang berhasil atau juga lama sukses, satu saja penyakitnya, yaitu rasa malas. Maka hilangkanlah rasa malas ini sehingga kita bisa menembus apapun yang kita inginkan dengan segala rintangannya. Jadikan rintangan sebagai tantangan. Yakinlah bahwasanya ketika kita bergerak, maka Allah akan memberikan satu jalan yang memang jalan itu biarlah Allah yang menentukan. Dan jangan lupa, agar punya nilai ibadah maka berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa juga. Sekarang banyak orang yang pengen usaha itu memikirkan bagaimana modalnya ya, usaha apa, bagaimana strateginya, tapi lupa berdoa. Hanya pengingat saja buat diri saya pribadi juga bahwasanya yang paling utama ketika kita akan melakukan apapun, berdoalah. Ketika kita teman-teman mau usaha, berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan kemana saya harus melangkah, dengan siapa saya harus berpartner, dengan siapa kita harus bekerja sama, kira-kira usaha apa yang cocok untuk saya gitu. Dengan begitu semoga Allah menggerakkan siapapun, manusia atau hambanya, sama Allah digerakkan tuh hatinya untuk bisa bekerja sama dengan kita. Jadi apa yang kita lakukan atas dasar permohonan, dan Allah yang akan menunjukkan dan juga yang akan menggerakkan siapapun yang ingin sama-sama satu visi satu misi sehingga bisa bergerak jalan sama. Seperti yang sekarang kita lakukan, saya punya program bersih-bersih masjid, itu ternyata Allah gerakan ketemukan dengan orang yang mau hijrah. Ya, dia pengen beramal, akhirnya sama dan bisa terlaksana. Termasuk dengan program sekarang juga, kita berbagi untuk sebuah solusi ya, berbagi ilmu agar hidup makin bermutu. Itu berawal dari karena mereka punya satu visi dan misi.
ingin beramal dengan ilmunya, sehingga manfaat, pengen punya pahala ya. Sehingga mereka menggratiskan ilmu-ilmu yang pernah mereka dulu belajarnya dengan bayar yang mahal, karena mereka yakin bahwasanya ilmu semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen usaha, yang penting adalah ada kemauan ya. Sekarang banyak macamnya lah, pokoknya ketika ada kemauan. Nah buat teman-teman semua juga, misalkan sekarang saya bingung mau jualan apa, silakan bisa menghubungi saya juga. Ada beberapa produk yang memang kalau teman-teman mau bisa di share tanpa harus bayar dulu, atau juga tanpa harus nyetok barang. Sekarang kan musimnya seperti begitu ya. Walaupun memang yang penting lagi adalah pelajari juga ilmu muamalahnya, sehingga kita ketika berjualan tidak salah melangkah ya. Jangan sampai apa yang kita jual itu memang halal, tapi ternyata ada caranya yang haram karena kita belum tahu ilmunya. Maka milikilah ilmunya dulu ya. Ingat, jangan banyak tanya gitu kan. Artinya jangan terlalu memikirkan bagaimana nanti, bagaimana itu. Belum juga kita melangkah, kita sudah memikirkan bagaimana gagal, bagaimana rugi. Yakinlah kalau itu yang teman pikirkan, maka nggak akan pernah maju-maju ya. Jadi mulai sekarang lakukan apa yang teman-teman bisa saat ini juga, tanpa tapi, tanpa nanti ya. Nah berikutnya buat teman-teman yang pengen usaha, jangan lupa bahwasanya rizki sudah Allah yang mengaturnya. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang usaha terus ada orang lain yang menyerupainya, silahkan saja, bebas gitu kan, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena rizki itu tidak pernah bisa ditiru. Kenapa? Karena Allah yang sudah mengaturnya. Mungkin usaha kita, cara kita berjualan, apa yang kita jual bisa mereka tiru, tapi rezeki tidak pernah bisa ditiru karena Allah yang sudah menentukannya. Jadi jangan khawatir, jangan sayang dengan ilmu, bagikan saja. Dengan begitu maka ada keberkahan dari ilmu yang kita sampaikan ya. Nah berikutnya adalah buat teman-teman semua nih yang ingin mencoba melakukan suatu hal yang bermanfaat di masyarakatnya. Mulailah berpikir bagaimana caranya. Misalkan di rumah gitu kan, dekat rumah ada masjid, maka mulailah lihat bagaimana kondisi masjidnya, apakah bersih atau tidak, toiletnya bersih atau tidak. Dengan begitu kita punya nilai lebih, ingin memperbaiki masjid, tempat kita beribadah. Begitu juga bagi yang non muslim, mungkin dengan kepercayaannya silakan bisa berbuat baik ya, kebaikan di tempat ibadahnya masing-masing. Dengan begitu kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik ya. Jangan sampai kita pilih-pilih kebaikan, karena Allah pun tak pernah pilih-pilih ketika memberikan rezeki. Mau orang kafir, mau orang muslim, tetap Allah kasih rezeki itu. Mau yang sedekah, mau yang enggak, tetap Allah kasih rezeki. Kalau kita mau usaha, maka insya Allah akan bisa ya. Kemauan yang kedua adalah keyakinan. Dengan keyakinan maka insya Allah akan memberikan kepada kita izin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu hanya sebagai perantara, dan kita berdoa agar dipertemukan dengan orang-orang yang memang bisa sama satu visi, satu misi, bahwasanya apa yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Termasuk kalau teman-teman juga bikin sebuah channel YouTube, harus punya nilai ibadah. Artinya punya nilai yang bermanfaat. Jadi ketika orang lain menonton YouTube kita, punya manfaat. Dan saya pun harapannya adalah video ini punya manfaat buat orang lain, minimal untuk saya pribadi, pengingat. Dan tentunya kalau ada yang salah, tolong dibetulkan. Ingat, kalau ada yang salah jangan disalahkan, tapi dibetulkan ya. Dan kalau teman-teman punya saran, kritik, silahkan ditulis di komen. Semoga kita bisa semakin menjalin silaturahim ya. Dan berikutnya, teman-teman bagaimana nih supaya bisa bergaul dengan baik atau bagus? Pertama, jangan pernah lupa tersenyum ya. Jadi ketika kita bertemu dengan salah seorang sahabat atau siapapun yang baru, senyum saja gitu kan. Dengan senyuman itu kita bisa mulai membuka sebuah komunikasi. Dan juga kita lupa untuk meminta maaf bila ada suatu hal yang memang kurang berkenan. Atau juga kita jangan malu untuk minta tolong ketika kita memang memerlukan, dengan cara mohon maaf bisa membantu dengan cara-cara yang santun. Dengan begitu insya Allah
siapapun atau orang manapun akan merasa senang ya dengan apa yang kita lakukan. Ingat, senyuman itu adalah sihir yang dihalalkan ya. Jadi membuat orang lain tuh seneng gitu kan. Kenapa? Karena kita murah senyum ya. Yang berikutnya lagi, nah buat teman-teman semua yang ingin punya nilai ibadah, bagi yang suka olahraga nih, jangan lupa setiap olahraga yang kita lakukan harus tetap punya nilai ibadah. Mungkin kalau dari segi hukum, olahraga, makan, minum, bekerja bisa jadi itu hal yang mubah. Tapi ketika kita tahu caranya, maka insya Allah akan punya nilai ibadah. Kenapa? Itu tadi, karena kita memang disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita olahraga, kalau pengen punya nilai ibadah, maka niatkan olahraga ini sebagai rasa syukur bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Maka wujudkan rasa syukurnya dengan cara memeliharanya, selain dengan makanan dan minuman yang halal dan juga baik, dan dengan olahraga. Bahkan pernah saya mendengar bahwasanya ada penyakit yang memang dia tidak bisa diobati, tapi dia akan terobati dengan olahraga. Atau paling tidak dengan olahraga ini sebagai mengkanter gitu kan, mengkanter dari penyakit-penyakit yang semakin banyak bermunculan. Sekarang COVID-19 belum beres, sudah ada lagi virus-virus yang lainnya. Nah ini juga penting nih buat teman-teman semua, hati-hati dengan virus yang lebih bahaya dari COVID-19, yaitu virus apa? Virus rasa was-was, virus rasa khawatir, virus rasa curiga, virus rasa nggak enak hati ya, virus berprasangka buruk. Ini sebenarnya bisa jadi lebih berbahaya dari COVID-19. Kenapa? Kalau COVID-19 bisa diobati dengan biasa saja, tapi kalau was-was, prasangka, pikiran yang negatif gitu kan, itu harus dibersihkan hatinya. Insya Allah ya, dengan semakin kita paham bahwasanya bagaimana kita menyikapi hidup ya, insya Allah teman-teman akan semakin nyaman menjalankannya. Seperti halnya kalau kita belum bisa berbuat sempurna, maka lakukan apa yang teman-teman bisa. Makanya kata orang, jangan bersedekah menunggu kaya, tapi bersedekahlah maka insya Allah kita akan kaya. Minimal kaya hati. Kenapa? Karena kita merasa cukup ya dengan apa yang ada gitu. Tentu setelah berdoa dan berusaha ya. Ingat, sabar itu bukan diam, tapi sabar adalah sesuatu hal yang harus kita pegang ketika kita sudah berdoa, berusaha, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikhtiar seoptimal mungkin. Setelah itu baru kita sabar dan tawakal. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan segalanya, kita hanya berusaha. Dan berikut lagi buat teman-teman semua yang ingin tadi olahraganya punya nilai ibadah, niatkan untuk memelihara kesehatan, mensyukuri kesehatan. Dan yang berikutnya tentu jangan lupa diawali dengan doa, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan begitu maka kita hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sepatu kita bagus, kita lagi sehat, lagi fit, tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah sangat mudah kita bisa tersandung, akhirnya jatuh. Tapi dengan perlindungan itu, semoga Allah memelihara setiap langkah kita. Berikutnya lagi, bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh arti, atau pribadi-pribadi yang punya pikiran yang positif, pribadi-pribadi yang bermanfaat. Maka teruslah berpikir untuk manfaat untuk orang lain, bukan hanya pribadi saja, termasuk berdoa ya. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan, kita berdoa selain untuk diri pribadi, doakanlah orang lain. Ingat bahwasanya doa kita ketika orang yang kita doakan itu dia tidak tahu kita doakan ya, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mendoakan sahabat kita, ya Allah semoga Engkau memberikan rezeki yang berkah kepada sahabat kami, maka malaikat akan mendoakan kepada kita, termasuk buat kamu juga. Begitu kata malaikat. Ingat, yang mendoakan kita malaikat. Kira-kira dahsyat enggak tuh ya. Jadi jangan sampai kita juga malu, ragu, bahkan tidak mau mendoakan orang lain. Tentu setelah mendoakan untuk diri kita pribadi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dari semua itu, intinya
kita harus disiplin jika ingin sukses. Kenapa? Karena Islam pun telah mengajarkan dengan sholat. Ingat, waktu sholat itu bisa kita ambil hikmahnya. Itu adalah belajar disiplin. Andai saja umat muslim tahu bahwasanya hikmah dari waktu sholat yang telah Allah tentukan itu melalui Rasulnya, kita ambil hikmahnya, yaitu belajar disiplin, ya. Jadi insya Allah buat teman-teman semua yang sudah terbiasa dengan waktu sholatnya tepat waktu gitu kan, untuk pekerjaan, untuk yang lainnya pun akan punya nilai lebih dari orang lain yang memang masih lalai sholatnya, yaitu insya Allah dia punya waktu yang begitu disiplin, punya manajemen waktu yang bagus, karena dia sudah terbiasa dengan rutinitas yang memang waktunya telah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah melalui Rasulnya. Apalagi kita dengan manusia, maka suatu hal yang wajar ketika kita janjian dengan orang lain tidak disiplin, orang lain merasa kecewa dengan kita, ya, maka lakukanlah disiplin. Yang berikutnya adalah niat kita harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Selain disiplin, maka mulailah kita menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan rumusnya bisa jadi 3 nih yang kita harus pegang. 1, harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang tulus, ya. Doa yang tulus, doa dengan penuh permintaan, doa dengan sangat berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhtiar yang serius. Maka kalau kita sudah punya kata kunci ini, selain tadi disiplin, yaitu niat yang lurus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melakukan satu hal, baik kebaikan atau apapun itu, ketika kita tidak ada yang memuji, tidak apa-apa, bukan masalah, karena tujuan kita hanya ridho ilahi Rabbi. Ketika ada yang memuji, alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya katakan, orang yang lurus niatnya itu adalah orang ikhlas. Orang ikhlas itu dia tidak akan pergi ketika dicaci maki, dan dia tidak akan tinggi hati ketika dipuji, karena tujuannya hanya ridho ilahi Rabbi. Nah, tadi yang kedua apa? Doa yang tulus. Artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan juga minta doa bertawasul kepada sahabat-sahabat kita, termasuk yang paling penting adalah doa atau bertawasul kepada orang tua kita, tapi yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal nggak boleh, ya. Kita meminta mohon kepada orang tua, mama, papa, gitu kan, doakan kami, doakan saya agar berusaha, belajar, bekerja, berumah tangga, bisa mendapatkan keridhaan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang tulus ini, kita akan semakin meluruskan niat kita dan semakin ikhlas kita terjaga, insya Allah, ya. Yang berikutnya adalah ikhtiar yang serius, ya. Jadi ketika kita sudah niat yang lurus, doa yang tulus, ikhtiar yang serius. Jangan-jangan kita belum berhasil karena kita belum ikhtiar yang serius, ya. Kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, sampai tentu terakhir adalah dengan ikhlas. Walaupun tadi sudah kita bahas, ikhlas itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan ikhlas maka ketika pekerjaan itu belum beres, kita akan berikhtiar lagi untuk membereskannya. Ketika kita belum bisa bekerja cerdas, kita akan berpikir bagaimana supaya kita mendapatkan sesuatu hal yang baru yang bisa mendongkrak sesuatu ilmu yang baru, ya. Kerja keras, yaitu bagaimana caranya dengan fisik kita, dengan pikiran kita, dengan jaringan kita benar-benar mengikhtiarkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Nah, mudah-mudahan dengan 3 hal tadi, selain disiplin, yaitu 1, niat yang lurus, yang kedua, doa yang tulus, yang ketiga, ikhtiar yang serius. Jadi kalau ada suatu hal yang kurang baik atau belum berhasil sesuai dengan harapan kita, jangan-jangan ada yang tertinggal dari yang 3 itu. Bisa jadi kita sudah kerja keras, tapi ternyata kita nggak ikhlas, berarti niat kita belum lurus. Bisa jadi kita niatnya lurus, ikhtiar sudah bagus, tapi ternyata kita nggak meminta sama Allah, maka kita terlena dengan dunia dan akhirnya kita merasa sombong dengan kemampuan, jadi tidak Allah kasih.
kita sudah niat yang lurus, sudah berdoa, tapi ternyata kurang kerja keras, ya, ikhtiar yang ikhtiar yang lurus gitu kan, berarti sama juga, doa hanya sebatas permintaan saja, padahal kita yang harus mengeksekusinya. Mudah-mudahan dengan beberapa hal tips tadi memberikan kepada kita semangat, termotivasi, dan juga mulai mau peduli bahwasanya ilmu yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hak untuk orang lain. Dan tentunya apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya, saya mohon koreksinya atau feedbacknya. Teman-teman bisa nulis di kolom komentar dan mudah-mudahan itu memberikan suatu kebaikan untuk saya pribadi. Ini hanya sebatas sharing, mengingatkan minimal untuk saya pribadi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.